Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roy Nomiaskap Sudiono dengan NIM 2108020, Prodi S1 Teknik Biomedis, Institut Teknologi Telkom Pro. Di sini saya akan menjelaskan proses praktikum kimia modul yaitu tentang konsep asam basa. Tujuan praktikum saya mengambil yang kedua yaitu memahami hubungan konsentrasi dan volume terhadap pH. Alat dan bahan yang pertama kita membutuhkan modul eksperimen konsep asam basa yang sudah saya muat di PowerPoint ini, kemudian pH scale basic atau lab virtual kita bisa akses di alamat link berikut. Kemudian yang terakhir, komputer atau laptop. Oke, sebelum ke praktikum, kita bisa kenal sedikit dengan asam dan basa. Asam dan basa merupakan golongan zat kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan basa, larutan dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu bersifat asam, bersifat dan bersifat netral. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda, sehingga kita menentukan sifat suatu larutan. Sifat asam basa suatu larutan juga dapat ditentukan dengan mengukur pH-nya. pH merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman suatu larutan. Dalam definisi modern, asam adalah zat yang dapat memberi proton atau ion H+ kepada zat lain, atau disebut basa, atau dapat menerima pasangan elektron dari suatu basa. Suatu asam bereaksi dengan suatu basa dalam reaksi penetralan untuk membentuk garam. Larutan asam memiliki pH kurang dari 7, larutan basa memiliki pH lebih dari 7, dan larutan netral memiliki pH 7. Baik, seperti yang saya sebutkan di awal, apabila nanti kita masuk ke alamat web tersebut, maka tampilan yang pertama kali kita lihat adalah seperti ini. Baik, saya akan coba jelaskan mengenai fitur-fitur dari virtual lab ini. Yang pertama, larutan, pilih larutan bebas dengan menggunakan tombol nomor 1 di sini. Nanti kita bisa menentukan larutannya apa saja. Kemudian atur jumlah volumenya dengan menggunakan ini. Kemudian atur jumlah volume air, karena nanti kita akan mencampurkan larutan tersebut dengan air. Kemudian kita bisa melihat indikator larutannya dengan menggunakan ini, indikator yang di sini. Kemudian di sini ada pH scale pH meternya. Jadi nanti dari kedua larutan tersebut kita tarik pH meternya dan kita bisa lihat larutan tersebut asam atau basa. Kemudian apabila selesai melakukan percobaan, kita bisa buang semua larutannya dengan menarik tombol ini. Dan yang terakhir ini, seperti yang saya sebutkan, ini adalah pH indikatornya, dan sini nanti akan muncul pH-nya, dan kita bisa menyebutkan bahwa larutan tersebut sifatnya asam atau basa. Oke, langsung saja untuk percobaan yang pertama tentang pengaruh konsentrasi pada berbagai macam larutan terhadap pH. Untuk mempersingkat waktu, nanti akan saya bacakan saja langkah-langkahnya. Dan ketika nanti kita melakukan percobaan, dan percobaan tersebut akan kita masukkan ke dalam tabel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke virtual lab-nya. Oke, ini adalah tampilan pertama dari lab-nya, seperti yang saya sebutkan tadi. Pertama, kita masukkan dulu volume airnya sebanyak 200 ml. Pertama, kita masukkan volume air sebanyak 200 ml atau 0,20 liter. Lihat dulu pH-nya, dan pH-nya di sini 7 atau normal. Oke, selanjutnya kita masukkan larutan darah sebanyak 200 ml. Jadi ini sampai menyentuh angka 0,40 liter. Oke, kita lihat di sini pH-nya 7,24, sifatnya basa. Diingat ya, nanti akan kita masukkan ke dalam tabel pH-nya. Oke, setelah selesai kita buang saja larutannya. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi air sebanyak 200 ml. Maaf, kelebihan. Nah, di sini teman-teman bisa hati-hati ya, supaya menekannya tuh pelan-pelan aja, biar nggak kelebihan larutannya. Oke, selanjutnya larutan darah sebanyak 400 ml. Jadi ini sampai menyentuh angka 0,60. Nah, ini kita lihat pH-nya. Sini pH-nya 7,30, sifatnya masih basah. Oke, kita bersihkan lagi larutannya. Kemudian kita tambah larutan air sebanyak 0,20. Pelan-pelan aja. Oke, selanjutnya larutan darah sebanyak 600 ml. Berarti ini nanti sampai menyentuh angka 0,80. Oke, kita lihat di sini larutannya. Dan pH-nya 7,33, sifatnya basah. Kita bersihkan lagi.
Kemudian kita tambahkan larutan air sebanyak 200 ml, 0,20. Oke, selanjutnya kita tambah larutan darah sebanyak 800 ml. Jadi ini nanti sampai menyentuh angka 1 liter. 1 liter pas. Oke, menyentuh 1 liter pas dan kita lihat pH-nya 0,34, sifatnya masih basah. Oke, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kita masukkan ke tabelnya. Oke, ini adalah hasil data yang kita dapatkan tadi. Ya, tercatat 7,24, 7,30, 7,33, dan 7,34. Sama seperti tadi, maka sifatnya adalah basah. Dan ini adalah grafiknya. Kalau misal mau lihat lebih jelas, bisa di-post. Selanjutnya, percobaan yang kedua tentang pengaruh volume solvent pada berbagai macam larutan terhadap pH. Jadi, seperti yang tadi saja, saya bacakan larutannya. Maaf, saya akan bacakan langkah-langkahnya. Oke, untuk percobaan kedua ini saya memilih chicken soup. Ini sudah otomatis bersih. Pertama-tama kita masukkan dulu chicken soupnya ini sebanyak 200 ml. Seperti biasa, pelan-pelan aja. Dan kemudian kita lihat pH-nya 5,80. Maka ini sifatnya asam. Selanjutnya kita masukkan volume air sebanyak 200 ml. Kalau tadi air dulu, sekarang itu larutannya dulu. Oh, maaf kelebihan. Kita ulangi lagi biar nggak ada kesalahan. Oke, kita tambahkan airnya 0,40. Lagi. Jadi sambil melatih kesabarannya di sini. Oke, pelan-pelan aja nambahin airnya. Oke, 0,40 pas. Kita lihat 6,07 pH-nya, asam. Selanjutnya kita lanjutkan ke percobaan. Kita tambahkan lagi chicken soupnya 0,20. Selanjutnya volume air kita tambah 200 ml lagi jadi 400. Jadi ntar sampai menyentuh angka 0,60. Pelan-pelan aja. Aduh, kelebihan. Tapi kadang agak gede ya, kayak ngebug kayak gitu. Kita masukin lagi 0,20. Agak nol kayak gitu kadang. Makan sampai 0,60. Oke. Kita lihat pH-nya 6,23, masih asam. Kita bersihkan lagi. Selanjutnya kita tambah 0,20. Oke, kita tambah larutan airnya itu 600. Jadi nanti sampai menyentuh angka 800, 0,80. Oke, lihat lagi pH-nya 6,33. Sifatnya masih asam. Kita bersihkan lagi. Tapi bebas ya, mau tinggal ditambahin juga silahkan. Oke, kemudian kita tambahin airnya 800 ml. Jadi ini sampai menyentuh angka 1 liter pas. Oke, nih kita lihat pH-nya 6,41. Oke, itu untuk percobaannya. Langsung saja kita masukkan ke tabel. Untuk hasil data yang kedua, ini dia. Dan kita dapatkan tadi sama ya, 0,67, 0,22, 0,33, dan 0,40. Ini tabelnya, kalau mau dilihat lebih jelas bisa di-post. Oke, dari percobaan yang kita lakukan, maka kita dapatkan analisisnya
dengan sebagai berikut. pH adalah derajat keasaman. Makin besar nilai konsentrasi suatu larutan, maka pH akan semakin kecil dan derajat keasaman makin kuat. Tapi apabila konsentrasi makin kecil, maka derajat keasaman akan netral. Bahkan bisa bersifat basah karena derajat keasamannya melebihi angka 7. Larutan asam dibagi menjadi dua macam, yaitu asam lemah dan asam kuat. Hal itu didasarkan pada kekuatan ionisasi larutannya. Asam akan terionisasi sempurna jika dimasukkan ke dalam air. Sebaliknya, asam lemah akan terionisasi sebagian jika dilarutkan ke dalam air. Dan kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari kedua percobaan itu, apabila volume larutan eksperimen ditambahkan tanpa menambahkan juga volume air, maka akan terjadi peningkatan pH karena konsentrasi larutan bertambah. Begitupun sebaliknya. Pada praktikum poin D atau praktikum yang kedua, didapatkan hasil bahwa pH meningkat karena adanya penambahan solvent pada larutan yang menyebabkan konsentrasi larutan yang menurun. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada praktikum ini. Terima kasih dan sekian.